Siapa sih yang nggak pengen punya kulit sehat, cerah, glowing? Apalagi sekarang banyak banget skincare atau krim yang bisa menjanjikan kulit kamu jadi glowing dengan harga murah. Tapi produknya malah abal-abal. Apa sih bahaya pakai krim palsu? Terus kalau dampaknya jika kita pakai dalam waktu jangka panjang? Tapi sebelumnya, ayo subscribe dan nyalain tombol notifikasi Squad Beauty untuk tahu video menarik seputar kecantikan lainnya. Halo dok, kita ketemu lagi nih dok nih. Halo Tika, saya Dokter Matahari. Senang banget bisa diajak lagi untuk ngobrol bareng di Squad Beauty. Nah, jadi hari ini di Squad Beauty kita mau bahas bahayanya krim pemutih yang beredar di pasaran nih dok. Apalagi harganya murah banget nih dok. Menurut dokter gimana nih? Iya benar banget, kita harus semakin aware terhadap apa yang kita beli, terutama produk-produk pemutih yang ada di pasaran agar aman dari bahayanya. Oke deh, kita langsung mulai aja nih tanya jawabnya nih sama dokter. Sebenarnya apa sih ciri-ciri krim pemutih yang abal-abal nih dok? Ciri-ciri krim pemutih yang abal-abal, yang paling penting banget itu adalah kita harus pastikan produk tersebut terdaftar dalam BPOM. Gimana sih caranya kita bisa tahu produk tersebut terdaftar di BPOM? Yang pertama, kita harus cari logonya di packagingnya. Nah, tapi kadang-kadang ada juga produk yang pinter tuh, dia pakai logo palsu. Gimana caranya untuk tahu itu palsu atau enggak? Kita bisa cek ke website, kita masukin nama produknya, kalau memang dia terdaftar harusnya namanya keluar. Nah, kemudian biasanya aku selalu pakai 3P. 3P itu apa sih? Yang pertama itu price. Kalau memang ternyata harganya murah banget dan dia menjanjikan janji-janji yang luar biasa, misalnya putih dalam waktu cepat, 3 hari sudah langsung putih dan putih sekali, itu kita harus curiga. Yang kedua, place. Kalau misalnya memang tempatnya itu agak mencurigakan, bukan di tempat yang biasanya produk-produk dijual, nah kita juga perlu curiga. Yang ketiga itu packaging. Jadi kalau memang produknya itu berbeda dengan produk yang asli, kita juga patut curiga dong. Kita harus bandingkan dengan produk yang asli, packagingnya seperti apa. Nah, jadi itu buat kalian yang udah punya produknya, tapi kalian juga harus bisa cek lagi BPOM-nya. Ceknya kalau masih penasaran ini palsu atau asli, bisa langsung cek di website. Jangan lupa yang 3P tadi ya, price, place, yang terakhir apa dok? Packaging. Nah biasanya nih dok, krim pemutih ini tuh langsung berhasil pada awal pemakaian. Kayak kulitnya tuh langsung cerah, terus glowing. Nah kalau kayak gitu tuh gimana nih dok? Iya, jadi krim pemutih abal-abal itu biasanya mengandung zat-zat yang konsentrasinya itu jauh melebihi yang diperbolehkan. Emang kandungannya apa aja sih dok yang ada di dalam krim pemutih ini? Oke, kalau kandungannya itu sendiri, tadi selain zat yang boleh, misalnya hidrokinon, tetapi biasanya konsentrasinya tinggi sekali, atau dia menggunakan steroid. Nah, dua zat ini yang paling sering digunakan dalam krim pemutih abal-abal. Jadi pada pemakaian pertama langsung berhasil, tapi kita nggak tahu nih ya dok ya, efek selanjutnya kayak gimana? Ya, efek awalnya bagus, tapi efek jangka panjangnya kurang bagus, bahkan berbahaya. Apa sih dok dampak dari penggunaan jangka panjang menggunakan krim pemutih ini? Dampak jangka panjangnya itu bergantung dari zat yang terkandung di krim pemutih abal-abal itu. Jadi misalnya kalau yang terkandung itu hidrokinon dengan konsentrasi tinggi, kulit kita itu malah bisa jadi bercak-bercak hitam dan putih, dan itu sangat susah dihilangkan. Kalau misalnya yang terkandung di produk tersebut misalnya steroid, itu lebih serem lagi. Jadi bisa kulitnya jadi berbulu, atau kulitnya jadi tipis, ada luka yang susah sembuh, atau infeksi yang susah sembuh. Pokoknya kondisi mukanya itu malah jadi lebih buruk dari sebelumnya. Jadi malah tambah parah ya, bukannya tambah baik, malah justru malah lebih parah ya dok ya. Tapi bagaimana sih ciri-ciri kulit yang rusak akibat dari krim pemutih? Nah, ciri-cirinya itu tadi selain yang sudah aku sebutin, dia bahkan bisa sampai terbentuk stretch mark. Jadi stretch mark itu dia kulitnya jadi tipis dan merah-merah atau putih-putih, dan itu tidak bisa kembali ke kulit yang seperti semula. Yang lainnya ya tadi, jadi belang-belang, terus berbulu, kulitnya tipis, mudah merah. Jadi kadang kalau kita suka lihat orang yang kok mukanya merah terus, walaupun dia udah putih banget tapi gampang banget merah, kena panas dikit merah, itu juga salah satu ciri-cirinya.
terus banyak infeksi yang nggak sembuh-sembuh, luka yang nggak sembuh-sembuh gitu. Jadi malah bahaya ya sebenarnya, walaupun berhasil di pertama tapi efek panjangnya justru malah bikin bahaya. Bahaya banget. Nah, seberapa parah penyakit yang dapat diakibatkan sih dok sebenarnya sama krim pemutih abal-abal ini? Kalau seberapa parah itu memang tergantung zat yang terkandung ya. Kita kan nggak tahu selain zat yang untuk memutihkan tadi ada zat-zat yang lain, apakah jangan-jangan ada yang bisa sampai membuat kanker kulit. Yang jelas kalau krim pemutih yang mengandung steroid itu kalau udah sampai jadi stretch mark, itu kulitnya dia nggak bisa balik seperti semula. Jadi kan udah ada jaringan parutnya. Jadi justru malah merusak ya, bukannya justru malah lebih baik. Jadi kalau bisa hati-hati ya guys, kalian jangan sampai beli krim pemutih yang abal-abal. Tapi dok, kalau misalnya kulit yang udah rusak akibat krim pemutih abal-abal sebenarnya bisa sembuh total nggak sih? Untuk sembuh total itu tergantung jangka pemakaiannya juga ya. Jadi kalau masih awal banget, itu kita masih bisa harapkan balik lagi. Tapi kalau udah terlalu lama, yang sampai misalnya belang-belang hitam putihnya udah tebel banget, itu kadang susah dan mungkin nggak 100% bisa balik. Atau yang udah jadi stretch mark, apalagi stretch marknya itu warnanya udah nggak merah lagi ya. Udah Stretch mark kan gitu awalnya ya, merah, terus kalau dia udah jadi putih itu udah pasti nggak mungkin bisa balik lagi. Jadi justru malah kalau udah warnanya udah mulai berubah, udah mulai parah banget, justru malah sulit ya dok ya untuk Jadi ada waktunya tuh kalau udah sampai kondisi seperti itu nggak bisa balik lagi. Nah, kalau misalnya udah terlanjur nih dok menggunakan krim pemutih yang salah, nah terus cara untuk berhenti agar nggak jadi breakout kayak gitu gimana sih? Oke, ini agak tricky ya. Sebenarnya kalau kandungannya ternyata cuma hidrokinon, itu kamu bisa langsung stop. Ya oke. Tapi kalau kamu memakai krim pemutih yang mengandung steroid, ini agak lebih susah. Kamu nggak bisa langsung mendadak stop. Kalau kamu stop langsung, ini yang terjadi. Biasanya langsung breakout karena si steroid itu dia fungsinya tuh kayak menahan sesuatu yang memang ada di muka kamu. Jadi kalau kamu mendadak stop, jerawat kamu keluar semua, infeksi kamu langsung keluar semua. Jadi dia stopnya harus bertahap dan kalau kamu susah, kamu perlu bantuan dokter untuk stop bertahapnya. Berarti nggak bisa langsung stop, langsung udah berhenti nggak pakai gitu? Nah, iya nggak bisa kalau dia mengandung steroid. Berarti kita mungkin stopnya pelan-pelan kali, mungkin mengurangi dikit-dikit pemakaian gitu bisa nggak sih? Ya, biasanya yang digunakan itu triknya, kita stop perlahan itu awalnya kan pakai tiap hari. Terus kita tahu, oh ini ternyata krimnya berbahaya dan kita harus pastiin dia mengandung steroid. Kita kemudian pakai 2 hari sekali di dalam jangka waktu beberapa minggu. Kemudian jadi 3 hari sekali. Kemudian jadi seminggu sekali. Nah, kalau ternyata aman-aman aja boleh tuh baru kita stop. Oh, jadi ada step by stepnya, jangan langsung berhenti total gitu, justru malah makin jadi jerawat ya. Nah, sebenarnya cara paling aman untuk memilih produk skincare untuk kulit kita tuh gimana nih dok? Untuk memilih produk paling aman sebenarnya adalah yang pertama udah pasti tadi yang pertama aku sebut, pastikan dia terdaftar BPOM. Yang kedua, pastikan kandungan-kandungan yang ada di dalam skincare atau produk yang akan kita beli itu tidak ada kandungan berbahayanya, sepengetahuan kita. Kemudian pastikan juga bahan-bahannya itu cocok dengan kondisi atau jenis kulit kita. Jadi harus benar-benar tricky sebenarnya ya dok ya untuk memilih skincare pada kulit kita ya. Nah, kamu harus perhatiin nih ya semuanya biar kita tuh nggak salah, jangan sampai jadi glowingnya di hari pertama aja ya, tapi terus-terusan glowing ya dok ya. Nah, jangan sampai salah pilih ya. Tadi itu adalah ciri-ciri, dampak, dan bagaimana cara memilih produk skincare yang aman dari Dokter Matahari. Nah, terus ada yang pernah nggak sih punya pengalaman dengan produk krim abal-abal? Terus menurut kalian tentang krim abal-abal nih gimana? Silahkan komen di bawah. Oh iya, jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan nyalain tombol notifikasi Squad Beauty biar kamu selalu update video-video terbaru dari kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!